Hai anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali berjumpa bersama teacher Dumadi dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti untuk kelas 8. Anak-anak semua, seperti biasa di sekolah kita, sebelum kita memulai belajar, mari kita terlebih dahulu mendengarkan lonceng kesadaran. Mari kita mendengarkan lonceng kesadaran. Setelah kita mendengarkan lonceng kesadaran, teacher yakin Anda semua siap untuk mendengarkan materi yang akan teacher sampaikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di tahun yang Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tahun ke-7 Buddha membabarkan Dharma. Pada tahun ke-7 Buddha membabarkan Dharma, ini Buddha melakukan wasa di surga Tawatimsa, di mana pada saat itu Buddha mengunjungi mantan ibunya yang telah terlahir sebagai dewa di surga Tusita, dan pada saat itu Ratu Mahamaya ini terlahir kembali sebagai Raja Dewa Santu Sita. Pada saat di surga Tawatimsa, Buddha ini mengajarkan ajaran yang kemudian kita kenal dengan Abhidhamma ini kepada Dewa Santutisa dan juga para dewa yang lainnya. Nah, pada saat Buddha berada di surga Tawatimsa untuk mengajarkan Dharma kepada para dewa, pada saat itu Sariputra dan Moggallana yang mengajarkan Dharma di bumi untuk para makhluk-makhluk yang ada di bumi. Pada akhir pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha di surga Tawatimsa, Ratu Mahamaya ini mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dan kemudian 800 juta dewa yang lainnya ini mencapai tingkat kesucian Arahat. Setelah selesai membabarkan Dharma, kemudian Buddha ini turun dari surga Tawatimsa. Nah, saat turun dari surga Tawatimsa ini terjadi beberapa mukjizat atau keajaiban. Ketika turun dari surga Tawatimsa, Buddha ini melewati sebuah tangga yang dibuat oleh Dewa Saka dan para raja dewa lainnya, yang berupa tangga yang terbuat dari emas, kemudian batu rubi dan perak, yang kemudian pada saat menuruni tangga tersebut, Buddha memperlihatkan bagaimana penderitaan di alam-alam rendah kepada para dewa dan para manusia. Pada tahun ke-7 Buddha membabarkan Dharma. Selain dari Buddha mengajarkan Dharma di surga Tawatimsa, di tahun ke-7 ini ada satu peristiwa yang mengejutkan, di mana seorang wanita yang bernama Cinca ini memfitnah Buddha dengan mengatakan bahwa Buddha telah menghamilinya dan Buddha ini bukanlah seorang yang suci. Jadi Cinca memfitnah Buddha di tengah-tengah para biku dan para umat lainnya, mengatakan bahwa dia itu hamil oleh Buddha, dan pada saat itu Cinca mengikatkan potongan kayu di perutnya agar terlihat seperti orang yang, atau terlihat seperti wanita yang hamil. Peristiwa yang terjadi ketika Cinca memfitnah Buddha ini terjadi di Wihara Jetavana. Melihat apa yang dilakukan oleh Cinca, Dewa Saka ini merasa bahwa hal itu tidak patut dilakukan oleh Cinca kepada Buddha, dan akhirnya Dewa Saka kemudian menjelma sebagai tikus dan kemudian masuk ke tubuh dari Cinca dan kemudian menggerogoti kain pengikat dari kayu-kayu yang diikat di perut Cinca, dan akhirnya kayu-kayu itu pun jatuh. Dan pada saat itu para umat dan para biku yang menyaksikan hal tersebut mengatakan bahwa Cinca ini seorang yang pendusta atau pembohong.
melihat bahwasanya kebohongannya terbongkar, ini kemudian Cinca berlari. Pada saat berlari kemudian Cinca terjatuh dan akhirnya Cinca ini masuk ke dalam tanah dan meninggal sampai terlahir di neraka Awici. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas di tahun ke-8 Buddha mengajarkan Dharma, yaitu 581 sebelum Masehi. Tahun ke-8 ini Buddha berwasa di hutan Besaka di dekat Suksumaragiri, kerajaan Kosambi, di mana peristiwa yang terjadi pada tahun ke-8 ini yaitu Pangeran Bodhi, yaitu Bodhi Raja Kumara, ini mengundang Buddha ke istananya. Pada saat itu, ya, Pangeran Bodhi ini belum memiliki anak, sehingga pada saat itu dia mendengar bahwa ketika seseorang memberikan persembahan yang khusus kepada Buddha, maka keinginannya akan tercapai. Sehingga saat itu Pangeran Bodhi ini mempersiapkan makanan yang sangat istimewa kepada Buddha dan para siswanya. Kemudian pada saat itu Pangeran Bodhi juga menyiapkan kain putih, ya, dari pelataran hingga ke dalam istana, yang kemudian pada saat itu Pangeran Bodhi menginjak kain putih tersebut sehingga keinginannya, yaitu ingin memiliki anak ini, dapat tercapai. Akan tetapi pada saat itu Buddha menolak dari keinginan Pangeran Bodhi Raja. Kenapa? Bukan karena persembahan yang diberikan oleh Buddha kemudian Pangeran Bodhi ini dapat memiliki anak, tetapi karena memang karma di kehidupan lampaunya yang kemudian berakibat di kehidupan ini dia dan istrinya itu tidak bisa memiliki anak. Dan pada saat itu, setelah itu kemudian Buddha mengatakan bahwasanya kebiasaan bagi para bhikkhu untuk menginjakkan putih ini tidak diperkenankan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas di tahun ke-9 masa pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Buddha atau 580 sebelum Masehi. Di tahun ke-9 ini Buddha sedang berwasa di Vihara Gosita di Kosambi Wangsa. Peristiwa utama yang terjadi yakni Magandia yang merasa sakit hati karena penolakan dari Buddha ketika kedua orang tuanya ini menawarkan agar Magandia ini dipersunting atau dijadikan istri oleh Buddha. Dan pada saat itu Buddha mengatakan bahwa kecantikan bukanlah sesuatu yang dicari oleh Buddha. Dan singkat ceritanya, pada saat itu kemudian kedua orang tua dari Magandia ini akhirnya menjadi pengikut Buddha setelah Buddha membabarkan Dharma. Dan Magandia ini merasa sakit hati karena terhina atas penolakan dari Buddha. Pada saat itu Magandia ini dikenal sebagai putri yang cantik. Karena penolakan dari Buddha, akhirnya Magandia ini memiliki dendam kepada Buddha. Kemudian Magandia ini ikut dengan pamannya, dan singkat ceritanya paman Magandia ini kemudian mengirimkan Magandia kepada Raja Udena. Dan pada saat itu karena Magandia ini cantik, Raja Udena mempersunting Magandia. Suatu ketika Buddha ini berkunjung ke Kosambi. Ya, pada saat itu Magandia ini berusaha untuk membalas dendam kepada Buddha di Kosambi itu. Dan Raja Udena ini memiliki istri yang bernama Samawati, di mana Samawati ini adalah pengikut Buddha yang sangat taat. Melihat bahwasanya Ratu Samawati ini pengikut Buddha yang sangat taat, kemudian timbul ketidaksenangan dari Magandia, dan Magandia berusaha untuk mencelakai Ratu Samawati. Akan tetapi usaha dari Magandia ini tidak berhasil, dan
Buddha mengetahui bahwasanya yang mencelakai Ratu Samawati ini adalah Magandia, dan kemudian Magandia terbunuh atau dihukum oleh Raja Udena dengan cara diletakkan di istana, kemudian istana itu dibakar, sama seperti yang dilakukan oleh Magandia kepada Ratu Samawati dan para pengikut atau para pelayan dari Ratu Samawati. Pada tahun ke-9 ini juga terjadi satu peristiwa di Kosambi, terjadi peristiwa perselisihan antara dua kelompok biku, dan pada saat itu Buddha berusaha untuk mendamaikan kedua kelompok biku ini, akan tetapi karena batin yang diliputi oleh kegelapan atau kegelapan batin, sehingga apa yang disampaikan oleh Buddha ini tidak dihiraukan. Buddha kemudian mencoba untuk mendamaikan sebanyak 3 kali, akan tetapi usaha itu sama sekali tidak dihiraukan, dan akhirnya Buddha kemudian meninggalkan kedua kelompok biku ini, dan Buddha masuk atau melakukan puasa di hutan Rakita di desa Parileaka yang akan kita bahas di tahun yang ke-10. Oke, Ananda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan untuk hari ini. Teacher berharap Ananda semua dapat mengerti dan memahami, dan kemudian membuat ringkasan serta kesimpulan dari apa yang telah teacher sampaikan, dan teacher akhiri dengan Wisata Lumbus Pitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Satu. Namun sangat budaya, namun budaya.